berbahagialah kamu sekalian yang miskin di hadapan Allah, karena kamu sekalian akan memiliki sorga. Wah, saudara, saya amat yakin tidak semua orang senang memberikan hartanya untuk semua orang. Saya amat yakin tidak semua orang ingin memberikan uangnya, seluruh uangnya untuk orang miskin. Kami melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan bagi kami. Itu sebabnya Tuhan ajar kami untuk hati kami tetap melekat kepada Engkau. Ajar kami Tuhan, hati kami tetap lurus dan tidak pernah bengkok dan tidak akan terlepas. Tapi biarkan hati kami menyatu dengan hati-Mu, sehingga apa yang kami pikirkan itu juga ada di hati-Mu, itu juga ada dalam pikiran-Mu. Apa yang kami rasakan itu juga yang Engkau rasakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus, tolong kami dalam keterbatasan kemampuan akal budi kami, mengalir dalam setiap akal budi kami hikmat-Mu yang baru, urapan-Mu yang baru, pengertian-pengertian yang baru, sehingga firman yang kami terima, kami menerima kemenangan, kami menerima kemerdekaan, kami menerima rema daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami tolak segala serangan-serangan kembali, segala pencuri dari si jahat yang mencuri konsentrasi kami, yang menghalangi firman Tuhan ditaburkan siang hari ini dengan iman. Di dalam nama Yesus, biarlah setiap firman itu tertanam di dalam hati kami yang baik, dan biar itu bertumbuh dan berbuah. Terpujilah nama Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Oke, shalom. Sehat semua Bapak Ibu? Amin. Mari buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 5. Injil Matius pasal 5 ayat 3. Sudah Bapak Ibu temukan? Kita baca secara bersama-sama. Hitungan 1, 2, dan 3. Injil Matius pasal 5 ayat 3. Bapak Ibu sudah temukan? Hitungan 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Sekali lagi 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu, pembacaan ini saya baca berulang-ulang kali. Saudara, mungkin saudara belum mendengar pengertian-pengertian tentang ayat ini. Tapi saudara, ini Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya. Saudara coba perhatikan, ada dua kata yang sebetulnya mungkin menurut pemahaman manusia ini tidak sinkron. Karena dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bayangin nih saudara, saya waktu baca ayat ini bolak balik, saya baca ayat ini itu kesekian kalinya, berkali-kali. Nah, apa artinya miskin? Orang yang tidak punya apa-apa. Itu pengertian sederhana. Tapi kenapa Tuhan Yesus katakan berbahagialah kamu sekalian yang miskin di hadapan Allah, karena kamu sekalian akan memiliki sorga. Wah, saudara, saya amat yakin tidak semua orang senang memberikan hartanya untuk semua orang. Saya amat yakin tidak semua orang
pingin memberikan uangnya, seluruh uangnya untuk orang miskin. Saudara ingat ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, seorang pemuda yang begitu kaya. Lalu dia datang kepada Tuhan, Tuhan, 10 hukum Taurat saya sudah lakukan. Apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah kepada Allah lain. Sudah aku lakukan. Tuhan Yesus bilang begini, hai engkau orang muda, sungguh hebat imanmu. Tapi satu, kalau engkau mau sempurna, satu lagi. Orang muda dibilang, apa? Katakan saja 10 hukum yang mustahil saya bisa lakukan. Apalagi yang engkau minta. Dia bilang begini, mau? Pulang, bongkar semua itu warung kamu, packing semua itu warung kamu, lalu kumpulkan orang, bawa di jalan-jalan, siapa yang membutuhkan bagikan itu. Apa yang orang muda ini katakan? Dia waktu mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, dia pulang dengan sedih. Ya, amat berat hatinya untuk meninggalkan harta atau memberikan hartanya kepada orang lain. Di dalam kitab Amsal dikatakan orang yang menahan hartanya justru dia berkekurangan, tetapi orang yang memberi itu justru tidak berkekurangan alias berkelimpahan. Tuhan Yesus katakan bahwa sukar sekali orang kaya itu masuk dalam kerajaan sorga. Lebih baik seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Saya belum pernah ke Israel, tapi katanya pada zaman itu ada sebuah jalan yang bentuknya sama dengan lubang jarum. Dan setiap onta-onta yang lewat di situ itu amat sukar, amat sulit. Dan Tuhan Yesus menggambarkan kalau orang yang cinta harta daripada Tuhan itu sukar sekali. Nah, Bapak Ibu, kita kembali pada firman Tuhan ini. Ya. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Sederhana pengertiannya. Coba Bapak Ibu tatap seluruh hidup Bapak Ibu ini, seluruh tubuh ini. Pertanyaan saya, milik siapa? Milik Tuhan. Berarti tidak ada satupun yang berasal dari kita. Mata, hidung, seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tapi ada begitu banyak orang Kristen yang saya temukan ketika Tuhan berikan dia kecantikan, kegantengan, dia pakai bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi dia pakai untuk kepentingan pribadi. I'm sorry, saya mau bilang, ada banyak wanita cantik bukan dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan, tapi dia menjadi PSK dengan alasan karena dia single parent, dia alasan karena ekonominya tidak mampu. Alkitab sudah katakan jelas, burung di udara tidak menabur, namun Allah menyediakan makanan baginya. Apalagi kita. Ada banyak orang Kristen ketika dia menjadi pintar, menjadi orang yang luar biasa, ya, pada akhirnya dia menjadi orang yang lupa bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah berasal dari Tuhan dan seharusnya dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, orang-orang yang demikian tidak sadar bahwa apa yang dia miliki itu adalah milik Tuhan. Alias apa? Lupa diri. Saudara, hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada saya, kenapa banyak orang Kristen ketika di posisi teratas dia terantuk, dia tersandung dengan banyak kasus. Yang pertama, dia lupa Tuhan. Kedua, dia lupa proses pada waktu di masa dia nol sampai dia menjadi orang yang tertinggi. Dia lupa. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kenapa kita menjadi orang Kristen yang seharusnya menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, pemberian Tuhan?
Makanya Bapak Ibu, ketika orang kehilangan mata, ketika orang kehilangan salah satu dari organ tubuh, dia merasa kecewa, dia menuduh setan, dia menuduh orang lain. Bukankah Alkitab berkata bahwa jika matamu menyesatkan, cungkillah, daripada dua mata masuk, satunya binasa. Lebih baik dicungkil yang satu, supaya yang satu tidak binasa, mendapatkan bagian. Tuhan ngomong apa? Mata kita ini adalah milik Tuhan. Otak kita ini adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya, jabatankah, kekayaan. Ada orang bilang begini, saya naik di jabatan karena perjuangan saya. Saya bisa jadi bintang 1, 2, 3 karena uang saya. Sederhana Bapak Ibu, saya mau bilang, kalau Tuhan gak kasih kekuatan, kalau Tuhan gak kasih hikmat, bisa sampai di bintang 1, 2, 3? No way. Setiap hari saya syukuri, Tuhan, kalau hari ini masih saya kuat bernafas, itu anugerah Tuhan. Itu sebabnya kalau Tuhan masih memberi saudara sehat, saudara masih kuat, permuliakanlah hidup ini untuk Tuhan. Ya. Makanya Tuhan Yesus katakan, engkau berbahagia. Kenapa kita menjadi orang-orang yang berbahagia di dalam Kristus? Karena kata bahagia ini mencakup tentang pola kerajaan sorga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Ya. Yang diciptakan oleh Tuhan, semua yang kita punya, semua yang kita miliki, ini adalah Tuhan punya. Apa yang harus kita lakukan? Persembahkan hidup ini hanya kepada Sang Pemilik hidup ini. Tuhan Yesus katakan kepada jemaat-jemaat di Korintus, kalau ada orang yang membinasakan baitnya, bait Allah, dirinya, diri kita, Allah sendiri akan membinasakan. Ini bahasa ini Bapak Ibu, firman ini sebetulnya marah ini. Kira-kira kalau saya mau sederhanakan begini, saya ciptakan kamu dengan sempurna, saya ciptakan kamu dengan mulia, kamu ganteng, kamu cantik. Kenapa kamu hancurkan hal-hal yang lain? Miras, narkoba, dosa yang lain. Kalau kamu sendiri yang menghancurkan, saya sendiri yang akan menghancurkan. Supaya itu semua akan sirna. Contoh Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa, Allah katakan apa? Adam dan Hawa, buah yang ada di taman ini, Adam dan Hawa, boleh kamu makan. Tetapi tentang buah di tengah pohon di tengah taman ini, jangankan makan, Alkitab bilang, raba saja kamu akan mati. Itu Tuhan katakan. Tetapi Bapak Ibu, realitanya suara tetangga itu lebih kuat dari suara firman. Suara hasutan itu lebih kuat daripada suara Tuhan. Adam menjadi orang yang cuek pada suara Tuhan. Dia merasa semua dipercayakan kepada saya. Dia merasa bahwa semua yang ada di taman itu, di Taman Eden itu adalah kepercayaannya dia. Ya, ada banyak orang Kristen ketika dia merasa, oh diri saya paling hebat, paling ganteng, paling cantik. Dia rasa itu punya dia. Apa yang harus kita lakukan? Kita hari ini tahu bahwa semua yang kita punya, harta, mobil kah, masih kredit kah, itu semua milik Tuhan. Ada banyak orang yang saya temukan ketika datang sama pendeta, Pak Gembala, Pak doakan motor saya. Dulu gak punya motor, kami sering terlambat datang ibadah. Sekarang Pak Pendeta, kami sudah punya motor, kami sudah punya mobil. Saya janji, saya setia, saya gak akan lagi. Setelah punya, dia lupa. Dia lupa diri. Saya pernah banyak kali ada orang datang, Pak Pendeta doakan ya, tanah saya laku, nanti saya kasih 1/10 ke gereja, ke pelayanan. Bapak Ibu, saya sudah mengalami hal-hal begini. Janji-janji semua ini, itu saya gak pernah berpegang pada pengharapan itu.
Saya memberi kesimpulan begini, janji manusia seringkali menyakitkan dan membuat hati kita tawar. Tapi janji Tuhan itu pasti dan meneguhkan dan memberkati kita. Itu janji Tuhan. Tapi kalau janji manusia itu banyak ngomong kosong. Kita ini Bapak Ibu tanpa kita sadari, kita lebih banyak ngomong kosong di hadapan Tuhan daripada ngomong isinya. Jujur Bapak Ibu, diri saya sendiri saja dulu waktu bertobat ngomong sama Tuhan, Tuhan saya mengasihi Engkau, apapun yang terjadi saya akan tetap melayani Engkau. Pada waktu saya terima ancaman, saya kabur ke Malaysia. Saya sadar bahwa komitmen saya, omongan saya di hadapan Tuhan itu kosong, gak ada buktinya. Pada waktu penderitaan itu datang, saya meninggalkan Tuhan. Saya meragukan kuasa pertolongan Tuhan. Saya takut akan dibunuh. Tahun 2005 saya ditelepon oleh Papa rohani saya dan disuruh pulang. Itu juga dalam keadaan takut, dalam was-was. Saya mampir ke beberapa kota. Bapak Ibu, saya menyadari bahwa saya menjadi orang yang lupa diri, bahwa Tuhan telah menolong saya, Tuhan telah membebaskan saya keluar dari tawanan. Dan saya punya satu tekad, punya komitmen untuk mempersembahkan hidup ini bagi kemuliaan Kristus. Tapi ketika tantangan itu datang, ketika persoalan itu datang, Tuhan yang saya lupakan. Saya melihat persoalan jauh lebih besar dari kuasa Tuhan. Disitulah letak kehancuran saya, disitulah letak kemunduran hidup saya. Dan saya mulai kembali dari nol. Hampir berapa kali saya kembali ke nol. Dan disitu tekad saya untuk semakin tinggal dalam hadirat Tuhan, semakin berpegang kepada Tuhan, sehingga apapun tantangan saya terus terobos. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang harus Bapak Ibu lakukan, yang pertama, menjadi orang yang berbahagia, sadar dan tahu diri bahwa semua yang kita punya ini adalah milik Tuhan. Dan kalau semua ini milik Tuhan, harus kembali kepada Tuhan. Jangan kembali disesiakan hal-hal yang tidak berguna. Kalau otak ini punya Tuhan, isilah otakmu ini, akal budi ini dengan firman, dengan hikmat yang baik. Supaya apa? Alkitab bilang Roma 12 ayat 2, supaya engkau mengenal kehendak Tuhan yang baik, yang sempurna, dan yang berkenan. Yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan selain kita sadar bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan, yang kedua adalah kita harus menjaga hidup ini supaya tidak tercemar dari apapun di dunia ini. Orang-orang muda, sekali lagi saya sebagai hamba Tuhan saya ingatkan, ada banyak hal-hal yang ingin menarik saudara. Tapi belajar siang hari ini, jagalah hidupmu. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hidupmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, baru jalan saja orang itu bisa lihat karismamu orang berhasil. Saudara baru berdiri saja itu orang bisa tahu bahwa saudara menjadi orang yang akan sukses. Yusuf itu Bapak Ibu, sekalipun dia anak bungsu dari istri yang lain, tapi saudara-saudara kakak-kakaknya tahu bahwa Yusuf akan menjadi orang yang berhasil. Kenapa? Karena Yusuf menjadi seorang anak muda yang menjaga hidupnya. Buktinya di mana? Ketika dia dimasukkan ke rumah Firaun, ditawarkan seks oleh istri majikan. Apa yang Yusuf lakukan? Tawarannya luar biasa. Yusuf, semua kekuasaan di rumah ini, milik Tuhanmu ini, aku akan serahkan. Tapi kamu mau gak tidur sama saya di saat Tuhan gak ada? Mau gak? Yusuf tetap menolak dan punya prinsip yang tegas. Saya tidak akan melakukan sesuatu yang hina, bahkan mengotori hubungan saya dengan Tuhan saya. Sekalipun Yusuf harus memilih ketinggalan celana di kamar
istri tuanya, bajunya. Sekalipun dia jadi malu karena ditonton oleh banyak orang dan dipikir bahwa dia sedang melakukan pelecehan seks kepada istri majikannya. Memang Yusuf kalah. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Sekalipun Yusuf dibuang ke dalam penjara, tapi Tuhan memakai Yusuf dengan hikmat yang luar biasa. Yusuf bisa menerjemahkan satu juru minum dan juru roti, mimpinya. Bahkan salah satu dari mereka ini membawa Yusuf untuk menerjemahkan mimpi dari Firaun. Dan sejak itu menjadi titik awal Yusuf diangkat menjadi menteri perdana di Mesir pada zaman itu. Usianya masih cukup muda dan dia kaya, diberkati oleh Tuhan. Dengarkan baik orang muda. Muda tidak menjamin, tua tidak menjamin. Dalam hal apa? Kalau engkau jaga hidupmu dengan segala kewaspadaan, Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang besar. Tuhan akan mempercayakan saudara-saudara melakukan sesuatu yang ajaib di dalam hidupmu. Serius. Dan itu langka. Dan itu hanya kembali kepada kesadaranmu bahwa semua yang kau punya di dunia ini, dirimu, hidupmu, ini adalah milik Tuhan. Yang terakhir, kalau saudara mau berbahagia, persembahkanlah seluruh hidupmu ini untuk Tuhan. Harta yang bernilai, harta yang tidak bisa dibayar adalah diri kita. Kalau kita menyadari bahwa diri kita ini adalah milik Tuhan, persembahkanlah seluruh hidupmu ini untuk Tuhan. Satu kelak ada banyak orang akan mengingat karyamu. Satu kelak ada banyak orang akan merasa kehilangan karena pribadimu berguna, pribadimu menggarami banyak orang. Dengarkan baik. Orang yang menjadi garam, orang yang menjadi terang, bukan karena banyaknya dia ajarkan, tetapi karena banyak yang dia lakukan. Kekristenan yang sejati adalah lebih banyak melakukan daripada membicarakan. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena itu yang terbaik. Makanya hari ini, mari hidupkan pola kerajaan surga ini. Supaya setiap hari kita menyadari hidup ini adalah milik Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan.